Welcome to my YouTube channel. Halo teman-teman semuanya, walal habari, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Ketemu lagi bareng aku Dewi Maya. Kali ini kita jalan-jalan di komplek Kota Tua Gorontalo. Teman-teman, Kota Tua Gorontalo ini sudah menjadi salah satu destinasi atau tempat berwisata di Gorontalo loh teman-teman. Tempat yang sedang aku lewati ini adalah komplek pertokoan Kota Gorontalo. Teman-teman tahu nggak sih, menurut sejarah Jazirah Gorontalo terbentuk kurang lebih 400 tahun yang lalu dan merupakan salah satu kota tua di Sulawesi selain kota Makassar, Parepare, dan Manado. Ada banyak versi mengenai asal-usul nama Gorontalo. Di antaranya berasal dari Hulon Talangio, yaitu nama salah satu kerajaan yang dipersingkat menjadi Hulon Talo. Kemudian pernah disebutkan juga bahwa kata Gorontalo berasal dari Hua Lolon Talango, yang artinya orang-orang Goa yang berjalan lalu lalang. Berasal dari Hulon Talangi, yang artinya lebih mulia. Ada juga yang menyebutkan bahwa Gorontalo berasal dari Hulua Lotola, yang artinya tempat berkembangnya ikan gabus. Ada lagi nih, berasal dari kata Pongolatalo atau Puhulatalo, yang artinya tempat menunggu. Ada juga yang menyebutkan bahwa Gorontalo berasal dari Gunung Telu, yang artinya 3 buah gunung. Kemudian yang terakhir ada juga sejarah yang menyebutkan bahwa Gorontalo berasal dari Hunto, yaitu suatu tempat yang senantiasa digenangi air. Nah, menurut kalian mana nih yang lebih tepat dengan asal-usul dari nama Gorontalo teman-teman? Sampai dengan saat ini asal-usul nama Gorontalo atau arti katanya sendiri tidak diketahui lagi. Namun jelas kata Hulondalo hingga sekarang masih hidup dalam ucapan orang Gorontalo. Dan orang Belanda karena kesulitan dalam mengucapkannya diucapkan dengan Horontalo dan bila ditulis menjadi Gorontalo. Teman-teman, sebelum terbentuknya Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Utara. Gorontalo merupakan sebuah kota praja yang secara resmi berdiri sejak tanggal 20 Mei 1960, yang kemudian berubah menjadi Kota Madya Gorontalo pada tahun 1965. Nama Kota Madya Gorontalo ini tetap dipakai hingga pada tahun 1999. Nah, selanjutnya sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 tentang pemerintahan daerah, di mana istilah Kota Madya sudah tidak dipakai lagi teman-teman dan digantikan dengan kata kota, maka Gorontalo pun menyesuaikan namanya menjadi Kota Gorontalo hingga sekarang ini. Oh ya teman-teman, masyarakat Gorontalo itu mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi loh. Hal ini dapat dibuktikan pada saat hari kemerdekaan Gorontalo, yaitu tepat tanggal 23 Januari 1942, dikibarkan bendera merah putih dan dinyanyikan lagu Indonesia Raya. Padahal saat itu negara Indonesia sendiri masih merupakan mimpi kaum nasionalis. Tapi rakyat Gorontalo telah menyatakan kemerdekaan dan menjadi bagian dari Indonesia. Selain itu, pada saat pergolakan PRRI Permesta di Sulawesi Utara, masyarakat wilayah Gorontalo dan sekitarnya berjuang untuk tetap menyatu dengan negara Republik Indonesia dengan semboyan saat itu sekali ke Jogja tetap ke Jogja, sebagaimana pernah didengungkan pertama kali oleh Ayuba Wartabone di Parlemen Indonesia Timur ketika Gorontalo menjadi bagian dari negara Indonesia Timur. Dan kota Gorontalo lahir pada hari Kamis tanggal 18 Maret 1728 Masehi atau bertepatan dengan hari Kamis 6 Sya'ban 1140 Hijriah. Nah teman-teman, berdasarkan hal yang sudah aku ceritakan sebelumnya tadi, kali ini aku akan mengajak kalian untuk mampir ke salah satu tempat yang bersejarah di Gorontalo. Ini dia kantor pos. Kenapa kantor pos? Yuk kita lihat sama-sama.
Teman-teman, di belakang aku ini adalah gedung kantor pos Gorontalo yang dulunya juga dimanfaatkan sebagai kantor pos dan kantor telegraf dan masih berfungsi sebagai kantor pos Gorontalo sampai dengan sekarang ini. Dan gedung ini juga merupakan gedung tua di Gorontalo dan sudah masuk ke dalam cagar budaya Gorontalo. Di mana dulu di sini pernah terjadi peristiwa bersejarah, yaitu dikibarkannya bendera merah putih oleh pemuda Gorontalo tepat 3 tahun sebelum Indonesia merdeka, yaitu pada tanggal 23 Januari tahun 1942. Dan juga gedung ini pernah dipugar pada tanggal 15 Juli sampai dengan 30 Desember tahun 1959. Teman-teman, Gorontalo dikenal sebagai salah satu kota perdagangan, pendidikan, dan pusat pengembangan kebudayaan Islam di Indonesia Timur. Sejak dulu, Gorontalo dikenal sebagai kota Serami Madinah. Hal itu disebabkan pada waktu dahulu pemerintah Kerajaan Gorontalo telah menerapkan syariat Islam sebagai dasar pelaksanaan hukum, baik dalam bidang pemerintahan, kemasyarakatan, maupun pengadilan. Hal ini dapat dilihat dari filosofi budaya Gorontalo yang berbunyi adat bersendikan syarah dan syarak bersendikan kitabullah atau Al-Quran. Nah, syarak sendiri adalah hukum yang berdasarkan syariat Islam. Karena itu, Gorontalo ditetapkan sebagai salah satu dari 19 daerah hukum adat di Indonesia. Raja pertama di kerajaan Gorontalo yang memeluk agama Islam adalah Sultan Amai, yang kemudian namanya diabadikan sebagai nama perguruan tinggi Islam di Provinsi Gorontalo, yaitu Stain Sultan Amai. Ngomong-ngomong tentang Sultan Amai, aku akan mengajak kalian ke salah satu tempat yang ada hubungan atau kaitan erat dengan Sultan Amai. Ikutin aku terus ya. Teman-teman, saat ini aku sudah berada di Masjid Hunto Gorontalo. Ini adalah masjid tertua di Gorontalo yang terletak di Kelurahan Biau, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo. Dan tahu gak sih, berdasarkan sejarahnya, ternyata masjid ini dibangun untuk mahar perkawinan, teman-teman. Menurut sejarah, Masjid Hunto ini dibangun oleh Raja Sultan Amai pada tahun 1495 Masehi. Dan saat dibangun, di Gorontalo kala itu belum banyak yang beragama Islam, teman-teman. Selain sebagai bukti sejarah masuknya Islam di Gorontalo, masjid ini juga dibangun seperti yang aku katakan tadi, sebagai salah satu mahar. Karena dulu Raja Sultan Amai memperistri seorang putri raja yang bernama Boki Autango. Nah, Boki Autango ini adalah anak dari Raja Palasa yang beragama Muslim di Sulawesi Tengah. Agar bisa mempersunting putrinya, Raja Palasa memberikan 3 syarat kepada Sultan Amai. Yang pertama, Sultan Amai harus masuk Islam. Yang kedua, seluruh pengikutnya juga harus memeluk agama Islam. Dan yang ketiga, di Gorontalo harus dibangun sebuah masjid. Teman-teman, sekarang aku sudah berada di Masjid Hunto Sultan Amai Gorontalo. Jadi masjid ini adalah masjid yang tertua di Provinsi Gorontalo yang didirikan pada tahun 1495 saat itu oleh Raja Gorontalo Sultan Amai. Jadi Sultan Amai ini adalah Raja Gorontalo yang pertama kali masuk Islam di kala itu. Dan masjid bernama Hunto ini adalah singkatan dari Ilo Huntungo, di mana Ilo Huntungo itu berarti basis atau pusat perkumpulan Islam di kala itu. Masjid ini beralamat di Kelurahan Biau, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo. Kita lihat-lihat ke dalam ya.
Masjid ini menjadi basis perkembangan agama Islam di Gorontalo dulunya. Sultan Amai bahkan mengundang ulama terkemuka dari Arab Saudi bernama Syekh Syarif Abdul Aziz untuk lebih mengembangkan penyebaran agama Islam di Gorontalo. Masjid yang telah masuk menjadi benda cagar budaya ini telah banyak mengalami perubahan dan renovasi, namun beberapa bentuk keasliannya tetap terjaga. Di antaranya bangunan masjid yang berukuran 12 x 12 meter untuk bangunan utamanya, sedangkan di bagian depan dan di samping itu sudah ada ruangan-ruangan tambahan teman-teman. Dan di depan masjid ini juga ada ruangan tambahan seluas 60 meter persegi, dan di sebelah utaranya juga dibangun ruangan tambahan dengan ukuran 8 x 12 meter persegi. Dari awal pertama aku masuk ke masjid ini, nuansa modern dan juga tradisional sangat terasa. Dan juga terasa ada sedikit nuansa Ottoman atau yang kita kenal sekarang sebagai Turki. Sekarang aku akan mengajak kalian untuk tur ke bangunan sampingnya yang sudah menjadi tambahan dari bangunan utama yang aku sebutkan tadi teman-teman. Nah, di sini juga terdapat makam dari Raja Sultan Amai. Yuk kita lihat. Makam yang pertama kita jumpai adalah makam Maulana Syekh Syarif bin Abdul Aziz. Beliau adalah ulama yang diundang oleh Sultan Amai untuk membantu menyebarkan agama Islam di Gorontalo. Dan teman-teman, ini adalah makam Baginda Raja Sultan Amai Gorontalo. Konon beliau dimakamkan di sini bersama prajurit-prajuritnya. Nah, teman-teman, ini adalah ruangan untuk berwudu. Tempat berwudu di sini terbagi dua. Selain di bagian ini, ada juga di bagian pintu masuk tempat aku masuk pertama tadi. Seperti umumnya masjid tua, di sini juga terdapat sebuah sumur tua yang terletak di kiri masjid. Keberadaan sumur ini untuk memenuhi kebutuhan air bagi yang ingin beribadah. Dan sumur ini dibangun bersamaan dengan dibangunnya masjid. Konon sumur ini dibuat dengan menggunakan batu kapur dan direkatkan dengan putih telur burung maleo. Sumur ini memiliki diameter sekitar 1 meter dengan kedalaman sekitar 7 meter. Teman-teman, selain masjid ini dan juga sumur tua yang sudah kita lihat tadi, mimbar ini juga merupakan mimbar peninggalan masa lampau yang sudah ada di sini sejak zaman dahulu kala. Ngomong-ngomong tentang tempat tua dan bersejarah, bukan cuman masjid dan kotanya aja teman-teman, tapi aku juga mau mengajak kalian untuk kulineran makanan yang sudah berpuluh-puluh tahun ada di Gorontalo. Ya, ini dia, namanya Rumah Makan Sabar Menanti. Dan ada satu menu di sini yang sangat terkenal, yaitu nasi kuning hola.
Sedangkan untuk usahanya sendiri dimulai sejak tahun 1953. Tapi dulunya mereka berjualan di kios kecil di belakang Masjid Baitur Rahim Gorontalo. Kemudian menurut pemiliknya mereka berpindah ke komplek Murni di belakang toko roti Hola. Oleh karena itu pelanggan menyebutnya nasi kuning Hola, dan sampai dengan sekarang ini nasi kuning Hola tetap dijadikan nama dari menu utama di rumah makan ini. Teman-teman, usia bangunan rumah makan ini sudah berusia 114 tahun dan masih tetap dipertahankan bentuk aslinya sampai dengan sekarang ini. Ini dia pesanan kami memesan 2 nasi kuning Hola. Oh ya teman-teman, nasi kuning Hola ini sepaket dengan supnya. Penyajiannya pun unik. Nasi kuning ini disajikan di atas piring dari anyaman lidi dan dialas dengan kertas makan teman-teman. Walaupun mungkin terkesan agak kurang biasa, tetapi nasi kuning dimakan dengan sup suun ini sangat pas di lidah teman-teman. Setelah selesai jalan-jalan dan makan siang, aku masih mempunyai satu tujuan lagi teman-teman. Aku ingin membeli oleh-oleh khas Gorontalo. Namanya Pia Cemerlang. Pia Cemerlang ini merupakan oleh-oleh legend dari Gorontalo. Di Gorontalo sendiri ada banyak toko-toko yang menjual pia atau oleh-oleh khas Gorontalo lainnya. Tentu saja setiap toko itu mempunyai cita rasa atau ciri khas yang berbeda-beda juga, walaupun sama-sama pia. Dan untuk toko satu ini, aku merasa ini adalah toko yang legend karena sudah lama sekali ada di Gorontalo. Dan kalau soal rasa, ini adalah salah satu pia terenak di Gorontalo menurut aku. Alamat Pia Cemerlang ini berada di Komplek Pertokoan Kota Gorontalo. Teman-teman, kita sudah sampai nih. Ini dia tokonya teman-teman. Kalau belanja banyak di sini, biasanya orang-orang harus pesan terlebih dahulu karena stoknya suka habis gitu. Yuk kita masuk. Benar saja, pas aku membeli, ternyata pianya tinggal 1. Untung aku masih kebagian ya. Oh, tinggal 1 juga? Iya. Oh.